pasnya stacknya nyala 8. itu bakal mematikan banget. Langsung meletus. Mamo dengan hero signature-nya Chow melawan dengan Finn hero signature-nya Franco. Tapi dari kemarin ya, Iya. dari match sebelum ini, game kemarin, tadi gue nge-dropin ngeri loh. Iya. Tadi Ars Effect gak sih? Ars Effect? Oke. Kita boleh setuju dengan hal tersebut. Effect sebenarnya. Ilyas, kita boleh setuju akan hal tersebut. Karena gue tadi habis ngobrol sama Mamat. Gak tau apa? sini boleh diomongin atau enggak ya. Udah kerucap juga lagi. Ya udah, pokoknya intinya antara dua itu lah ya. Iya. Karena Tapi, menurut gue kan gitu. kalau soalnya kemarin tuh sebenarnya Ilyas sudah ada. Iya dong. Udah. Ilyas tuh ada, cuma masih di belakang panggungnya. Dan buat teman-teman yang Iya. bingung, Ilyas itu Cassius ya. Iya, sorry. Nah sekarang kan Arsnya muncul dari kemarin. Gue nggak tahu kenapa. Dan draftnya tuh ngeri banget. Iya. Dari match kemarin. Bahkan menengok kali ini udah bukan pertama kalinya ya mereka mengadu Franco dengan Chow. Jadi ada kemungkinan ini bakal benar-benar ditabrak kah? Oke. Karena mereka pola permainannya agresif banget di sini. Tapi ingat high risk high return, melepas Finn dengan Franco-nya, That's right. melepas Beatrix Skylar Yeah. dengan potensi kita lihat tadi win rate dan data, tapi lihat mancing mania mantap dari seorang Finn berhasil menarik sedikit Sally Boy, tapi nggak masalah selama bukan yang tertarik purple buff-nya, nggak masalah. Oke. Dan bahkan ketarik pun juga sekarang udah bisa balik dengan cepat. Jadi nggak menjadi masalah yang besar sebenarnya. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana Pakito ya, dia agak lama sebenarnya untuk melakukan farming pattern-nya. Cuma buat sekarang tinggal kejar-kejaran level keempat, siapa yang bakal duluan. Oke, siapa yang dapetin rotasi duluan? Iya. Siapa yang pick up first slot duluan? Karena yang level 4 duluan dia bakal lakuin ganking secepat mungkin dengan dua hero kayak Pakito dan juga Karina. Dino kali ini untungnya rupanya dia benar-benar bisa kembali melakukan regenerasi di tempat ya. Kalau enggak ini Nino bisa menurut gua ketertinggalan dari segi gold. Karena ada cukup berbahaya untuk ini jangan sampai terdeteksi bahkan fight. Yang bottom lane dia dengan aman. Ini kayaknya agak lebih pasif dari Nino Blocknya dan bahkan Dan rotasi junglernya malah lebih cepat Albert deh. Kalau lihat ya. Karena ada sampai dapetin second teaser dan juga satu kelompok kecil itu, Mr. Crab kecil. Karena dari tadi dia udah selalu start dari purple buff dan itu pattern yang sama seperti di game yang pertama. Iya. itu juga dia jagain posisi dari saya. Nah, Sally Boy kali ini melihat Sally Boy udah level 4 dan juga dari Albert udah level 4, tapi belum ada rotasi dan belum ada push yang didapatkan. Mereka satu sama lain gak mau untuk kulik atau mungkin melakukan bad move di early ya. Ya lebih Bad fokus. move-nya gak mau di early net. Lebih fokus ngejaga satu titik untuk persiapan turtle. Itu yang dilakukan oleh Sally Boy. Dan yang dilakukan oleh Albert tadi dia kelilingin semua mapnya dari atas ke bawah ke jungle musuh. Dan bahkan dapetin purple lagi dan mungkin sekarang menuju ke arah turtle yang sudah mulai dijaga 4 orang bahkan. Tinggal lihat di sini Albert sudah level 5. Sudah level 4 juga untuk Leo Murphy, tinggal memilih targetnya siapa yang bakal ditendang. Tapi lihat lagi dan lagi apapun yang terjadi tetap retributionnya on point dan bahkan first blood diamankan begitu saja oleh seorang Albert. Wow, the way of dragon telah dikumandangkan. Tendangan mau terhadap seorang Albert sudah dikeluarkan, tapi masih bisa melakukan 1-2 retribution Ada yang di dejavu? arah terbangan Oke. tadi ya. Aku akan menanyakan hal yang sama. Ada yang dejavu karena menengok dari tadi Albert selalu membeli waktu agar dia level 5 duluan. Dan Sally Boy stuck di level yang keempat. Damage to monster. Ini benar-benar menjadi jawaban bagi ini emblem jungle yang Iya. masih bisa digunakan di patch yang sekarang. Dan bedanya dengan Killing Spree, dia nggak punya damage to monster. Dia untuk fight oke, untuk jangka panjang oke, untuk fight Tapi late lebih game oke lama banget. jungle-nya. Yes, itu dia poin terpentingnya. Dia bakal lebih ngebeli waktu secara mungkin 3-5 detik hanya untuk melakukan monster jungle takedown di awal game. Dan dia full cooldown untuk jungle-nya dari seorang Albert, berarti sekitar 28 ya. 29. 28. Nah, tapi mungkin ini kita lihat Udil bakal coba dijemput kah atau tidak, tapi hilang begitu saja. Berhasil Shadow Assault dikeluarkan. Leo Murphy gak berhasil menjemput, tapi ada dong Fatima yang masak. Dia mendapatkan satu dan bakal dia dikeluarkan. Duel Dragon dari Glenn. Dia bisa berhasil di-follow dengan indah. Wah, tumbang. Ini bukan hal yang baik dan tentunya buat kalian semua yang pusing di rumah atau kepanasan, jangan lupa untuk beli Head and Shoulder sekarang untuk meng-wipe out ketombe basah dan gatal pakaian Shoulders edisi Mobile Legends. That's right, itu dia yang terjadi. 3-0 untuk poin-poin di awal. Tebakan play yang harus diwaspadai juga apa yang dia ambil dan bahkan fitnya. Berhasil diamankan di area mid lane oleh seorang Udil dengan payungnya. Karena tidak ada flicker dari seorang Finn.
Betul ya, itu dari seorang Finn ya. Seperti di game pertama ketika Hilda yang berkali-kali ditumbangkan. Mau sampai kapan? Karena kita lihat di sini satu turtle ya, Albert, Lemurphy dan bahkan sedikit selalu Seliboy-nya untuk mendapatkan satu turtle dan bahkan Clay-nya masih ada flicker. Masih bisa muncul belakang Lemurphy sekarang dan bahkan lagi dan lagi killing spree didapatkan oleh seorang Albert dan tidak cukup puas sampai di situ saja. Pai-nya juga tumbang. Gak ada sprint yang dimiliki dari seorang Pai. Tapi lihat Skylar berhasil melakukan clear, tapi untungnya Nino melakukan platingan dengan maksimal. Setidaknya dari Nino ini berhasil mendapatkan platingan 3/4 ya. Iya, untuk mencoba menyeimbangi dari segi gold. Dan kita lihat dari segi itemnya Profesor Nino fokus dia respect dengan stealing plate, tapi dia fokus dengan BOD depannya. Tapi kalau misalkan lihat dari Skylar, dia mau main agresif, dia tahu timnya lagi winning condition. Ini bakal ngebantu untuk gold lanernya juga. Ya, bagaimana PD-nya dia kalau seandainya Finn dan juga Albert bakal melakukan ganking power karena top lane. Dan maka lihat masih dapatkan satu Seliboy dan mereka yang pun rudil di kanan belakang. Tapi Nino mencoba untuk menyelamatkan kawan-kawan dari Alterigo dan ternyata berhasil menukar dengan satu bola yang Murphy saja. Untungnya nggak jadi dapetin 3. Hampir loh tadi Udil sama Seliboy bisa di-take down. Yes, dan sudah tidak ada flicker. Harusnya sudah ada informasi diberikan di menit 5:30 tadi. Ketika flicker sedangkan oleh Son of Skylar, tinggal gimana caranya nanti untuk team fight berikutnya mungkin bisa mengincar ke arah gold lanernya. Karena ini dari tadi juga Albertnya nggak cukup kenyang. Maksudnya udah kenyang di jungle-nya udah kenyang, tapi kill-nya juga udah kenyang. 4 kill loh diamankan. Oh my god, kali ini di arah tengah maka coba di engage, tapi mereka sadar itu bukan hal yang baik. Alterigo masih memiliki Leo Murphy. Mungkin Arachiosi bisa setup, tapi counter setup dari tim Alterigo. Mereka punya flea, mereka punya the way of dragon. Bisa dilakukan setup balik, dan ketika setup balik itu berhasil didapatkan, ini kemungkinan akan shutdown ada seorang Albert. Tapi lo lihat ya tadi, sorry motong ya. Iya, nggak apa. Lo lihat gak tadi si Nino? Iya. Map awareness-nya buah banget kalau main di gold lane. Nggak ada nih. Langsung mundur Iya, ya ke belakang. Iya, baik lagi. Kena trap sekali aja loh, Net. Langsung dapetin informasi, dia mundur. Tapi dari tadi aku ngeliat Clay, The Way of Dragon, ini dia jawaban lockdown balasan Alter Ego Esports ketika mereka tahu fight-nya bakal punya 2 lockdown. Ada Franco dan juga ada The Way of Dragon kopian. Oh, ini hal yang bagus. Tapi retribution dari benar-benar kepai. Lihat, dibalaskan kembali keadaan ini. Dari benar-benar kepai. Pai mencoba dijemput, tapi ternyata David terlalu sakit. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Pai. Setidaknya kembali Seliboy membalas dengan sebuah retribution yang sangat baik. Berhasil mendapatkan satu, tapi yang overturn. Harus hilang di depan sana. Masih mau lebih, Leo Murphy masih ada wave breaker, tapi karena belikan dan nampaknya Skylar memaksakan sesuatu seperti biasanya. Sesuatu yang dipaksakan dan berhasil mendapatkan turret di arah mid lane. Mid lane, Yes. mid lane. Itu dia. Beda ya, bukan Power bukan of top lane. Renner operator tactilite. Ya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana jarak ya. Jarak dari sniper yang dimiliki sama Beatrix itu terlalu jauh. Dan ini jarak dekatnya juga berbahaya. Pantes hari doang ya. Makanya, dan buat sekarang inilah dia statistik untuk Skylar. Tapi ternyata pick off lagi, ini dia. Ada 2 pick off dari Clay dan juga dari Finn. Tabrak tembok, masih bisa kekejar. Iya, overturn, tapi Albert dipilih begitu saja. Dan Skylarnya tergigit dia, masih bisa hidup ternyata. Masih bisa untuk bertahan dan bahkan Udil yang diincar sama Solar Seven. Nggak ada free, mencoba untuk gocek, tidak ada lagi pasif dan langsung diamankan begitu saja. Udil udah bagus banget tadi ngegocek Karina. Dia udah dapat momentumnya ultimate-nya Karina ke cooldown. Iya. Tapi ternyata nggak ada yang expect bahwa di rumput sana R7 udah menghadap. Dari bawah langsung ke tengah. Dia udah pakai sprint, tapi dia udah gak punya apa-apa lagi. Itu udah bener-bener good move, smart move kalau gue bisa bilang. Dia bisa pancing Albert nyangkut di tembok. Ya. Dia bisa flee, dia pakai sprint. Tapi ya balik lagi, umur gak ada yang tahu. Tiba-tiba Nggak langsung gitu, bukan. Yang namanya rumput gak ada yang tahu. rumput ya umur. Karena nggak balik ada lagi, tahu. Udil bukan roamer di sini. Iya. Dia tugasnya bukan rumput. Tapi dia bagaimana caranya eksekusi mungkin Bebek. member-member yang ada di dalam rumput. Ini bahaya banget rumput. Nah, bukan masalah itu aja. Ini kalau dipotong arah Ambush ya, iya. Iya. Kirinya udah kena 2. Mereka bakal melasa tipe dan itu berbahaya ketika Lord akan muncul kemarin. Oke, 3 lawan 3 masalahnya yang pertama. Tapi kadang ya Lord itu yang muncul sekarang tuh bikin gue kayak was-was kan. Kayak worry ya, mau Iya. diambil tapi takut. Bukan bunyinya. Oh, kalau itu kan Lordnya naik pesawat sekarang. Iya, jadi turunnya langsung pakai parah. Oke, tapi kita lihat di sini. Serius kamu, Ji? Nampaknya harus kehilangan dulu satu buah Lordnya. Tidak ada kontes. Melihat para pemain dari tim Arachiosi, mereka akan coba menunggu. Nampaknya dengan adanya pergerakan dari tim Alterigo yang tidak ada terdeteksi sama sekali. Bentar.
Gak ada sedikit pun di push depan kiri kanan depan belakang. Tahu. Oke, itemnya. Ya, akhirnya kali ini udah punya Silakan, Malefic Roar dan bakal menuju kepada Hunter Strike kayaknya dari Skylar karena dia butuh movement speed popalnya. So nanti bakal di follow up sama bagaimana kelebihan dari Franco dengan menggunakan conceal di sini. Jadi movement speednya udah bakal punya banget, cuma R7-nya dia bakal backstep atau dia bakal eksekutor. Itu yang nanti akan kita bedakan. Backstep. Wah, lihat apatinya. Renner apatinya langsung membuat setengah HP dari Kagura hilang. Oke, pasifnya pecah di arah tengah ya kan. Tapi untungnya dengan adanya lot yang 9 untuk tidak mendapatkan base turret sama sekali itu masih oke, masih wajar. Masih aman. Tapi kalau di menit 12 gak dapetin base turret itu udah tidak wajar. Ya. Itu udah tidak wajar. Karena balik lagi masih ada pasif dari turret, skill turret di bawah menit 12. Bisa langsung membersihkan minion. Satu wave pun juga bisa langsung. Iya. Oke. Kalau winning condition, kita ngomongin winning condition, Iya. Kyoshi tinggal gimana caranya mereka kuasain area di dalam jungle. Iya. Mereka punya 2 pick over seperti biasa, ada The Way of Dragon dari kopiannya Leo Murphy, ada The Way of ada Bloody Hand juga dari Finn. Cuma buat Alter Ego Esports, winning condition mereka Oh adalah my god, bagaimana dia Father? no way. Leo Murphy yang berhasil didapatkan kali ini yakin. Pipin, Maci Mania, mata Pin berbahaya sekali. Mencoba mendapatkan Dino. Almost is never enough kali ini. Ini berbahaya. Tapi ingat ya, Bung Goret, ini jangan lupa di setiap hari kita akan ada giveaway 2 JBL Quantum. Seriusan. Buat komentar-komentar terbaik di kolom komentar dan akan dipilih oleh Pak Produser di belakang. Jadi buat ada kalian tim yang semua, langsung milih ya. jangan lupa di-share. Oke. Jangan lupa share juga dan juga kata-kata support terhadap tim-tim yang bertanding dan juga tim favorit kalian. Gak bertanding timnya juga gak apa-apa, Profesor. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting pesan positifnya. Pesan positif jangan dapetin. Ini memang dipaksain terus. Dapetin lagi. Secara Itu dia. paksa. Cara paksa. Karena Tanpa gini, Demin ya. Leo Murphy udah 5 kali tumbang. Baru aku mau ngomong loh. Ini cara menangnya Alter Ego Esports adalah pick off balik satu member dari RR Kyoshi. Tapi Leo Murphy tiba-tiba baru mau pick off, kena hook duluan. Wah, Ini Dragon digigit. Bloody Hand mencancel pergerakan dari Leo Murphy. Langsung menumbangkan satu tapi dibalaskan kembali kanan Leo Murphy sangat mau. Masih ada immortality. Alpha terperangkap di depan sana. Tapi lihat di cancel Leo Murphy still survive. Main masih dipaksakan. Lakukan Flacker Seven spin out gunakan dan dibalikan oleh Dewa Alter Ego. Oh, wow. Tanpa adanya pin dan bahkan Leo Murphy still survive right there. Dan itu yang baru mau aku bilang, bagaimana pick off yang bisa dilakukan dengan The Way of Dragon. Dengan memenangkan kuantitas, mereka masih bisa mempertahankan bagaimana defense dari base-nya. Iya. Agar tidak ada kuantitas yang lebih diunggulkan bagi RR Kyoshi. Dan juga keputusan Finn yang sangat baik ketika sebenarnya Udah nggak ada sebenarnya nggak ada pilihan. Udah ngincer Beatrix ya, tapi akhirnya nggak apa-apa. Finn mati pun dia pakai emblem yang bisa 15% untuk dia respon lebih cepat. Dan itu yang terjadi. Masih bisa untuk ngikutin team fight-nya. Masih ada 5 lawan 5 sekarang. Iya. Untuk Lord yang sudah di enhance. Oke, tapi kali ini fight di depan sana jangan sampai kena Bloody Hand. Baru saja Baru dibilang diomongin. kenapa kalian berbincang. Immortality pecah. Untungnya masih ada Ayah Udil dan satu hero terdapatkan dari mana mereka boy mati yang mata. Berhasil didapatkan kembali. Oh my god. This is hard, man. This is hard. Sebenarnya tadi udah bagus banget, udah equal, udah pertukarannya oke. Dia dapat fight, tapi setidaknya mundur jangan sampai ada lagi yang dimakan. Tapi seri boy tertangkap Dan yang lihat nggak? nih ya mas. R7 ngezoning dari Nino, biar Nino gak bisa join fight. Nino benar-benar gak dikasih jalan untuk memasuki area river. Dan itu adalah Iron Hook yang manis banget. Wah, Dengan Iron Hook eksekusi yang terlalu banyak damage-nya. Dan tidak bisa dibendung lagi. Walaupun Sally Boy tadi tangannya merah. Kalau dia left-handed, Ada jabnya up itu, sword. ada up top sekalipun gak ngaruh banyak. Terlalu banyak orang di sana. Karena terlalu banyak itu dia, source yang damage-nya terlalu banyak. Sehingga untuk menahan semuanya, Immortal pun belum jadi di sini. Untuk Bloodlust, dia gak bakal bisa mendorong begitu banyak karena udah ada Dominant Ice. Kepotong di sini 50%. Oke, Kak Rafli ini menjadi salah satu momen yang penting untuk Alter Ego. Jangan sampai dia terpick up, jangan sampai dia termakan. Dan bahkan Iron Hook-nya untuk masih ada Nian. Berhasil dihilangkan dengan cukup cepat dengan ada Nino di depan sana. Para pemain dari tim Alter Ego kali ini mereka digerogotin, tapi it's okay, gak apa-apa digerogotin. As long base dari Bang Ablodian. Oh my god, Bung Gornet, ini bisa menjadi bencana. Mereka bakal coba untuk memaksakan dari tim Alter Ego, Bung Gornet. Dan yang mereka pikirkan adalah base-nya. Tidak peduli apa yang terjadi di depan mereka. Dan itulah dia. RR Kyoshi membuktikan kalau mereka masih sangat kuat dan langsung menyelesaikan pertandingannya 2-0 tanpa balas. Oh my god.
diberikan. Respect. Respect diberikan dari para coach dan juga jajaran staff RRQ di belakang, seperti manajernya juga ada Soso. Yes. Itu udah benar-benar game yang memberikan kita sebuah spontanitas dari game yang pertama, Cornet. Dari game yang pertama kita udah lihat bagaimana mereka berjibaku, baku hantam dengan apa yang mereka punya. Makanya aku bilang kan tadi di game yang pertama selesai, itu mereka exhausted semuanya. Ya. Nino, Fly, segala macam exhausted. Cuma Udil yang senyum. Dan dari sisi RRQ Yoshi, mereka juga sama-sama exhausted. Sama-sama lelah semuanya. Pasti 30 menit lebih pertandingan. Dan banyak momen-momen yang pasti menguras pikiran dan tenaga. Dan itu yang terjadi di game pertama. Dan itu yang gue bilang tadi, ketika game 2 mulai, Resetnya harus di reset. Resetnya ini Reset makanya. ya. Apakah masih ada bawaan mood swing dari game yang pertama? Betul. Dengan mereka gagal untuk mendapatkan base tersebut dari Altrigo. Atau jangan-jangan emang disetir sama RRQ Yoshi karena mereka pinter untuk nyetir game artinya. Dari Dari yang Seven. terjadi. Oh. Ya. Gua nggak expect tadi di one track sih. Gua nggak Game expect. pertama ya? Iya, kan. Oh yang tadi. Game kedua.